Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun kita berada, kita melihat kasih Tuhan kepada kita, di mana kita masih bisa beribadah kepada Tuhan. Melihat kondisi negara kita saat ini dilanda bencana pandemi COVID, akan tetapi Tuhan masih memberikan kasih kepada kita untuk mengikuti ibadah meskipun secara online. Bukan suatu halangan bagi kita untuk tetap memuji, menyembah, dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Kita awali ibadah kita saat ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai ibadah kita. Amin. Yesus Kristus adalah Tuhan, Juru Selamat kita. Mari kita puji Dia dengan menyanyikan Rajakanlah Yesus. Rajakanlah Yesus, Anak Domba Allah. Dengarlah suara pujian kumandang di surga. Bangunlah jiwaku, bersama pujilah Tuhan yang mati bagiku, pujilah selamanya. Rajakanlah Yesus, Anak Tunggal Allah. Bergemarlah pengikutnya, Dia pun manusia. Segala sengsara telah ditanggungnya, sehingga kita mendapat kehidupan kekal. Rajakanlah Yesus, Tuhan sumber hidup. Segala bangsa diselamatkan, maut telah dilenyapkan. Marilah memuji, masyurkan rahmat-Nya. Hidup kekal Dia berikan karena kematian-Nya. Dengarlah nas pembimbing kita yang terambil dari Mazmur nomor 117 ayat 1-2. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita. Kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita atas kesetiaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita.
Pada saat ini kita telah merasakan betapa besar kesetiaan Tuhan atas hidup kita. Mari kita puji Dia, agungkan Dia dengan menyanyikan Besar Setiamu. Besar setiamu, tiap pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlulah Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Matahari serta bulan dan bintang yang beredar serta puji Tuhan. Musim tua yang dengan senang malu saksikan kasih dan setiamu. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlukan Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Dosa diampuni, hidup sentosa, Roh-Mu yang memberi penghiburan, kekuatan dan pengharapan tiap masa. Berkat besar dengan kelimpahan. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlukan Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku.
Mari kita berdoa mengakui segala dosa-dosa kita kepada Tuhan. Tuhan kami, saat ini kami datang kepadamu. Kami menyadari bahwa diri kami sangat tidak layak untuk menghadap hadirat-Mu. Karena banyak hal yang kami lakukan dalam kehidupan kami yang tidak benar sesuai dengan firman-Mu. Kami mendengar firman-Mu, akan tetapi kami tidak melakukannya. Kami menyadari hal itu, sering kami lakukan. Dan kami, ya Tuhan, juga mengucap syukur kepadamu, di mana Tuhan telah mengaruniakan penebus bagi kami, yaitu Yesus Kristus, untuk menebus segala dosa kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa, mengucap syukur, di mana Tuhan masih menyediakan kesempatan bagi kami untuk beribadah, suatu kemurahan Tuhan yang masih Tuhan berikan kepada kami di tengah kondisi negeri kami, di mana Tuhan melayakkan kepada kami untuk datang kepadamu. Biarlah Tuhan mengurapi kami semua, sehingga kami layak untuk datang beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan segala kehidupan kami, mohon pertolongan Tuhan. Jika kami tidak melakukan kehidupan kami sesuai dengan firman-Mu, kiranya senantiasa Roh-Mu yang kudus memimpin kami dan menjaga kami dalam kami menjalani kehidupan kami. Kami menyerahkan semua doa kami mengaku dosa kepada Tuhan. Biarlah Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dengarlah berita anugerah yang terambil dari Mazmur nomor 32 ayat 5. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidak kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Biarlah firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan mengasihi kita, mengampuni kesalahan kita, sehingga kita layak untuk datang kepada Tuhan. Dan dengarlah petunjuk hidup baru yang terambil dari Yosua pasal 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Biarlah juga firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita betapa pentingnya mendengar serta melakukan firman Tuhan, agar hidup kita senantiasa berkenan kepada Allah, karena kita melakukan firman Tuhan. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Bersama dengan umat dari segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. 2, 3. Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan jemaat duduk kembali. Doa syafaat kita akan dipimpin oleh Evangelis Karuniaman. Mari kita berdoa. Kepada Tuhan kami bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan demi kesempatan yang Tuhan izinkan bagi kami untuk menikmati anugerah Tuhan. Yang walaupun Tuhan di dalam ibadah yang kami lakukan saat ini, ibadah di rumah, tapi kami tetap setia kepada Tuhan sebagai wujud ucapan syukur kami kepada Tuhan untuk tetap beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Dan biarlah Engkau berkati seluruh jemaat Tuhan yang beribadah di rumah pada hari ini. Dan biarlah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Dan sehingga iman kerohanian kami Tuhan tidak dihalangi oleh situasi keadaan yang terjadi saat ini. Tapi kami bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan, biarlah Engkau tetap sertai pimpin pelihara mereka Tuhan. Di dalam kehidupan rumah tangga, di dalam kehidupan pekerjaan, dan semua hal di dalam segala pergumulan yang diperhadapkan bagi jemaat Tuhan. Dan biarlah Engkau tunjukkan kemurahan-Mu bagi mereka. Dan sehingga mereka melihat bahwa Engkau Allah tidak pernah membiarkan kami sendiri untuk menjalani hidup ini. Dan Engkau selalu beserta dengan kami. Jikalau jemaat kami yang diperhadapkan dengan sakit penyakit saat ini Tuhan, biarlah lawatan Tuhan, jamahan Tuhan yang mereka alami. Dan sehingga mereka mengalami kesembuhan di dalam Tuhan. Dan setiap obat-obat yang mereka konsumsi, Tuhan berkati sebagai alat. Dan Engkau Tuhan yang menyembuhkan mereka. Dan biarlah mereka selalu bersyukur kepada Tuhan atas apa yang sudah Tuhan lakukan bagi setiap kami. Bagi jemaat kami yang lanjut usia, kami selalu berdoa baik untuk Ibu Hana, untuk Ibu Ermin, baik juga untuk Ibu Rahman, baik juga untuk Ibu Yulan. Kami selalu berdoa Tuhan, di dalam kondisi mereka saat ini, biarlah juga Tuhan yang hadir memberikan mereka sukacita. Dan sehingga mereka melihat bahwa tangan Tuhan selalu ada bagi mereka. Keluarga yang merawat, biarlah Engkau berikan kesabaran. Agar juga mereka tetap memberikan pelayanan yang terbaik untuk orang tua. Bapa di sorga, di tengah-tengah kondisi kesulitan ekonomi saat ini, ada banyak umat Tuhan yang juga meninggalkan Tuhan. Bapa di sorga, ulurkanlah tangan-Mu yang penuh belas kasihan itu. Terlebih-lebih untuk ekonomi saat ini yang semakin hari semakin sulit. Mohon Tuhan tunjukkan belas kasih-Mu bagi setiap kami. Dan biarlah kami terus memandang kepada Tuhan. Karena virus corona ini Tuhan, semakin hari semakin mewabah di mana-mana. Dan semakin hari semakin menakutkan. Tapi kami memiliki Allah yang selalu menolong, yang selalu melindungi dan memelihara setiap kami. Dan kami berjalan bersama dengan Tuhan sehingga kami mampu melakukan segala sesuatu dengan pertolongan Tuhan. Bagi bangsa kami, Tuhan nyatakan kemurahan-Mu. Bagi para pemimpin kami,
mulai dari pusat sampai ke daerah. Biarlah mereka sungguh-sungguh menjalankan roda pemerintahan dengan hati takut akan Tuhan. Dan sehingga dalam setiap hal yang mereka lakukan, nama Tuhan dipermuliakan. Bapa di sorga, inilah kehidupan kami selama 1 minggu ke depan. Apapun aktivitas yang kami lakukan, kami mohon kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang memelihara, menyertai kami, dan mencukupkan segala sesuatu yang kami butuhkan. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sambut firman Tuhan dengan menyanyikan Hormatilah firman Allah. Hormatilah firman Allah, dengan senang turutilah kasih Allah telah nyata mengampuni segala dosa. Kitab suci tak berubah, firman Tuhan yang terindah, lebih indah dari emas, lebih indah dari perak. Ku mau jadi murid Tuhan, dan Injilnya ku masyurkan. Roh Kudus menolong daku lebih dekat kepadamu. Firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya, Evangelis Karuniaman. Dipersilakan. Shalom, cuma dikasih Tuhan. Kita yang beribadah di rumah pada pagi hari ini, mari kita ambil sikap hormat takut akan Tuhan untuk beribadah. Walaupun kita beribadah di rumah, ingat Tuhan melihat setiap kita. Kita berdoa. Di dalam anugerah Tuhan, kami melihat karya Tuhan yang ajaib dan tidak pernah meninggalkan kami sampai pada saat ini.
Bapa di surga, saat ini kami tenangkan hati dan pikiran kami. Kami duduk di bawah kaki Tuhan untuk mendengarkan sabda-Mu. Karena firman Tuhan yang hidup, yang mampu menolong, memampukan kami untuk menjalani hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Karena kami tahu betapa banyak pergumulan hidup. Dan hanyalah firman Tuhan yang menjadi jawaban bagi setiap kami. Hamba-Mu yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, biarlah Tuhan menolong, mengurapi, sehingga firman yang disampaikan, suara Tuhan, dan menjadi berkat bagi kami semua. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Kami telah siap mendengarkan sabda-Mu. Demi nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan. Satu bagian yang tidak asing bagi setiap kita di dalam Yosua 1 ayatnya yang pertama sampai ke 11. Kita akan membuka firman Tuhan. Kita akan bacakan bersama-sama. Yosua pasal 1 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gurun Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan pada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu. Katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sedemikianlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri
yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, yang merenungkan, dan terlebih setiap kita yang berbahagia adalah kita yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini, kuasa firman Allah. Sebuah pertanyaan bagi kita, apa yang menjadi pegangan dalam hidup kita? Apa yang menjadi pegangan dalam kehidupan kita? Khususnya setiap kita orang percaya. Bisa saja orang beragam untuk menjawab pertanyaan itu. Bahkan di tengah-tengah kondisi yang terjadi pada saat ini, bahwa yang menjadi pegangan hidup orang karena situasi ekonomi semakin hari semakin sulit, membutuhkan uang. Karena uang bisa menjamin untuk keberlangsungan hidup. Dan kita tahu saat ini sudah kena kasih Tuhan, betapa orang berlomba-lomba untuk memperoleh uang tersebut. Karena itu menjadi satu kebutuhan. Dan juga yang menjadi bagian dalam hidup untuk melangsungkan hidup. Sudah kena kasih Tuhan. Dan kemudian ada juga yang menjawab, tidak butuh apa-apa. Tidak perlu pegangan hidup. Saya hidup sesuai dengan apa kata saya. Dan inilah mereka-mereka yang sudah merasa memiliki segala-galanya. Nah, ada juga yang menjawab, sudah kena kasih Tuhan. Ini kalau kita menjawabnya karena kita orang percaya, ini terlalu rohani sekali. Dengan menjawab begini, apa yang menjadi pegangan kita karena kita orang percaya? Kita akan berkata bahwa firman Tuhan. Saya tidak tahu juga Bapak Ibu yang hadir beribadah pada pagi hari ini, apakah sepakat dengan saya? Kita berkata bahwa pegangan hidup saya yang menjadi penuntun dalam hidup saya adalah firman Tuhan. Jawaban ini saudara kasih Tuhan benar. Tetapi seringkali ini adalah menjadi persoalan dalam hidup kita. Kita berkata bahwa firman Tuhan yang menjadi pegangan dalam hidup kita. Tapi kadang-kadang kita juga tidak mengerti. Kita perhatikan saudara kasih Tuhan, ketika kita diperhadapkan dalam situasi sulit. Ketika pekerjaan kita bangkrut atau mungkin kita kehilangan sesuatu. Apakah kita mengingat firman Tuhan? Apakah ada waktu bagi kita di saat kondisi itu merenungkan firman Tuhan? Bahkan saat ini kalau kita tahu, banyak orang kehilangan pengharapan di tengah-tengah situasi kondisi yang terjadi. Ini termasuk juga kalangan orang-orang percaya. Tahu firman Tuhan, dia tahu. Tetapi tidak ada relasi, keintiman dengan Tuhan. Sehingga ketika diperhadapkan dengan kesulitan hidup, saat itu juga merasa tidak berdaya. Dan bahkan juga, sudah kasih Tuhan, meragukan Tuhan. Sudah kasih Tuhan. Pada pagi hari ini, kita diingatkan kembali bahwa firman Tuhan berkuasa dalam hidup kita kalau kita sungguh-sungguh hidup di dalamnya dan tentunya dengan perenungan kita dalam setiap waktu yang Tuhan izinkan bagi setiap kita. Pada pagi hari ini saudara kasih Tuhan, di bagian firman Tuhan yang telah kita baca tadi, kita akan merenungkan, kita akan belajar bagaimana kuasa firman Allah menyertai Yosua saat memimpin
bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Yang pertama, Allah sendiri yang menyertai Yosua. Kalau kita baca di ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6, kita akan baca. Terima kasih Tuhan, di situ kita melihat pergantian kepemimpinan Musa dengan Yosua untuk membawa bangsa Israel menuju tanah perjanjian yang sudah Tuhan janjikan kepada mereka. Karena Musa mati dan kepemimpinan itu akan dilanjutkan oleh Yosua. Dan inilah rencana Tuhan dalam hidup Yosua sendiri dan juga termasuk dalam kehidupan bangsa Israel. Dengan kasih Tuhan, selama 40 tahun perjalanan bangsa Israel di padang gurun, di situ banyak kegagalan. Mereka di dalam melakukan, di dalam taat atas firman Tuhan, mereka gagal. Bahkan kita tahu betapa banyak hal-hal yang tidak berkenan yang mereka lakukan di hadapan Tuhan. Tapi sudah kasih Tuhan, karena mereka bangsa pilihan Allah, tetap Tuhan mengasihi mereka. Nah, sudah kasih Tuhan, setelah Musa mati, Yosua menggantikan kepemimpinan untuk membawa mereka ke tanah perjanjian. Nah, ini sudah kasih Tuhan, kita harus perhatikan. Yosua selama 40 tahun, dia bersama-sama dengan Musa. Dan dia melihat sendiri bagaimana karakter dari bangsa Israel itu sendiri yang seringkali kita dengar yang disebut dengan mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk. Yang artinya mereka ini adalah begitu keras kepala. Tidak mau menurut. Dengan kata lain, tidak taat, tidak setia, dan tidak patut. Terima kasih Tuhan, jika kita melihat orang-orang seperti itu. Kalau kita disuruh untuk memimpin orang seperti itu, ada yang mau enggak? Kalau kita melihat karakter-karakter orang yang ada, contohnya dalam sebuah organisasi, ada yang karakternya egois, ada yang karepe dewe, ada yang aneh-aneh, ada yang ngambulan, ada yang sering cari masalah. Apakah ada Bapak Ibu bisa memimpin orang tersebut? Mungkin Bapak Ibu berkata, sorry, angkat tangan, tidak mau memimpin orang seperti itu. Dan tentunya juga itu adalah sebagai pergumulan berat bagi Yosua untuk memimpin orang yang seperti ini. Terima kasih Tuhan, melihat kondisi bangsa Israel dan tentunya juga Yosua di sini. Allah berperan sendiri untuk turun tangan menyertai. Kalau kita akan perhatikan di ayatnya yang ke-5. Kita akan perhatikan bagaimana Allah sendiri turun bekerja untuk menyertai Yosua. Ayat 5, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini adalah janji Allah kepada Yosua yang sangat memiliki arti penting. Karena dia tahu, Allah sendiri tahu bagaimana kehidupan bangsa yang akan dipimpin oleh Yosua ini. Dan tentunya Tuhan juga tahu, jika Allah tidak turun sendiri untuk menyertai, bisa saja juga Yosua gagal. Nah, saudara kasih Tuhan, di sini Allah turut untuk menyertai Yosua.
Dan ini alasan yang begitu penting, yang mendasar. Yang pertama, Tuhan akan menyertai Yosua dan kemudian Allah sendiri bikin, aku akan menyertai engkau, aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini adalah 3 bagian yang menjadi satu kesatuan di mana aku di sini adalah Allah sendiri yang menyertai perjalanan kehidupan Yosua yang walaupun nanti dia diperhadapkan dengan orang-orang yang tadi yang dia pimpin itu orang-orang yang berbagai macam karakter, tetapi Tuhan yang memampukan dia untuk bisa memahami, untuk Yosua ada kesabaran untuk menghadapi orang-orang tersebut. Dan tentunya saudara kasih bukan cuma hal itu, tentunya nanti akan juga menghadapi musuh. Bahkan menghadapi tantangan yang besar. Tapi Tuhan sudah berjanji, aku akan menyertai engkau dimanapun engkau pergi. Dan Tuhan tidak akan meninggalkan. Ini juga menyadarkan kita. Bagi setiap kita, bukan juga hanya kepada Yosua diberikan janji ini. Juga merupakan komitmen Allah kepada semua orang percaya di dalam pergumulan iman mereka. Tentunya bagi setiap kita dengan kasih Tuhan, Tuhan juga berjanji, Dia akan menyertai kita. Bahkan kalau kita akan melihat di dalam Mazmur 23, di dalam lembah kekelaman sekalipun, Tuhan juga akan menolong kita, menyertai kita. Pertanyaan bagi kita, saudara kasih Tuhan. Kurang apa Tuhan di dalam menyertai kehidupan kita? Dia sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Tapi seringkali kita meninggalkan Tuhan oleh karena ya berbagai tantangan, berbagai keinginan dalam hidup kita. Allah sudah menjamin hidup kita, tetapi kitanya juga yang selalu mencari, mengikuti keinginan kita sendiri. Tuhan begitu dekat dengan kita. Apakah Tuhan tidak tahu di saat kita diperhadapkan dengan pergumulan hidup? Tentunya saudara kasih Tuhan tahu. Hanya saja kadang-kadang kita tidak sabar. Maunya juga dalam hidup kita ini enak-enak saja. Kita tidak mau kalau ada masalah. Tapi saudara kasih Tuhan, janji Allah tetap dinyatakan. Terbukti juga dalam kehidupan Yosua memimpin bangsa Israel sampai di tempat tujuan. Begitu juga dengan kita. Kalau kita percaya dengan sungguh-sungguh akan penyertaan Tuhan. Dan kemudian arti penting ketika Allah sendiri yang menyertai hidup Yosua dan hidup kita. Dan ini juga menunjukkan kehadiran Allah yang tetap dengan kita. Dan itu diwujudkan melalui Yesus Kristus. Dan karya Roh Kudus dalam hidup kita. Nanti kita akan melihat di dalam Lukas 24 ayatnya ke-49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tertinggi. Kehadiran Allah dalam wujud itu, yaitu kalau kita renungkan, saudara kasih Tuhan, adalah kehadiran Yesus Kristus dalam hidup kita yang telah datang ke dalam dunia mencari dan menyelamatkan setiap kita. Dan Dia begitu dekat dengan kita. Dia tahu pergumulan hidup kita. Bapak yang dikasihi Tuhan, kita tahu pengorbanan Kristus. Mati, bangkit,
dan kembali ke surga. Pekerjaannya sudah selesai dalam hidup kita. Lalu kalau kita merenungkan bagaimana kita meresponi kehadiran Kristus dalam kehidupan kita, apakah kita masih ragu-ragu, masih khawatir akan hidup kita? Biarlah kita memiliki iman yang sungguh-sungguh di dalam kita mengenal akan Tuhan. Ingat, Tuhan sudah berjanji Dia akan menyertai, dan kalau kita sempit lagi, lebih dekat lagi lewat kehadiran Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Untuk itu kita tidak perlu ragu, tidak takut untuk menjalani hidup ini. Karena kasih Tuhan, ada satu video yang sempat saya lihat. Seorang ayah, dia berenang di sebuah kolam. Nah, saudara kasih Tuhan, tiba-tiba di pinggir kolam itu ada anaknya, tapi dengan bangga anaknya itu lompat ke dalam kolam tersebut. Saya yang melihat ketakutan. Nah, waktu itu menonton bersama dengan istri, dia berkata, tahu enggak kenapa anak itu tidak takut? Karena ada papanya di situ. Tapi saya yang ketakutan gitu. Baru saya, oh iya ya ada papai. Saudara kasih Tuhan, sebetulnya walaupun anak kecil ini dia masih belum tahu bagaimana berenang, tapi dia percaya karena ada di situ papai, makanya dia nyemplung ke dalam. Sama juga halnya dalam kehidupan kita. Kalau sudah punya Tuhan, sudah ada dekat dengan kita, apalagi yang kita takutkan dalam hidup kita. Karena Dia menyertai kita. Dia bersama-sama dengan kita. Dan Dia mengerti pergumulan kita. Kita perhatikan saudara kasih Tuhan. Ketika Allah berjanji kepada Yosua bahwa Dia menyertai, Yosua juga diberikan wejangan agar dia tetap meneguhkan hatinya. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Diulang lagi, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ini artinya, saudara kasih Tuhan, diberikan juga wejangan kepada Yosua untuk tetap fokus, untuk tetap mengarahkan pandangan kepada Tuhan, untuk tidak tetap percaya. Walaupun dia diperhadapkan nanti situasi yang sulit, tapi dia tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Di dalam NIV sebetulnya dituliskan di situ, bertindaklah hati-hati dalam menaati seluruh hukum, supaya memiliki tanah perjanjian. Yosua dan bangsa Israel harus membuat komitmen untuk menaati firman Allah yang tertulis. Saudara kasih Tuhan, kita akan flashback dalam hidup kita sebagai orang percaya saat ini. Penyertaan Tuhan. Kita tahu situasi corona juga saat ini. Tetapi sampai detik ini, Tuhan beserta dengan kita. Tuhan memelihara dan Tuhan melindungi kita. Dan bahkan juga kita tahu situasi ekonomi semakin hari semakin sulit. Tetapi Tuhan masih mencukupkan apa yang kita butuhkan. Dan itulah bentuk penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Untuk itu kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Yang kedua, saudara kasih Tuhan, ketika Allah menyertai dia, dan Yosua juga harus taat pada firman Allah. Firman Allah adalah berisi pedoman bagi hidup orang percaya. Makanya dalam Mazmur 119 ayatnya yang kelima, firman-Mu pelita bagi kakiku,
merupakan suluh yang bercahaya, lebih terang, agar kita tidak tersandung dalam perjalanan hidup kita. Dan kemudian teruskan, dan terang bagi jalanku. Di mana kita pergi, firman Tuhan selalu menerangi hidup kita. Sebab kita tahu bahwa suatu saat kita diperhadapkan dengan kegelapan. Tetapi cahaya firman Allah tidak pernah padam asal kita berpegang teguh di dalamnya. Saudara kasih Tuhan, tentunya di dalam Yosua 1 ayat 8 ditegaskan lagi juga bagaimana Yosua harus hidup di dalam ketaatan firman Allah. Jadi katakan melihat, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ini adalah pegangan hidup bagi Yosua untuk menjalankan segala tanggung jawab memimpin bangsa Israel ke tanah perjanjian. Lalu dalam terjemahan lain, Yosua 1:8 ini lebih jelas lagi dikatakan bahwa hendaklah engkau selalu mengingatkan mereka. Hendaklah engkau mengingatkan mereka. Bangsa Israel ini diingatkan dengan firman Tuhan lewat Yosua dan mengingatkan mereka akan hukum Allah. Tetapi di sini juga dilanjutkan, dan engkau sendiri harus merenungkannya siang dan malam serta menjaga supaya engkau menaati semuanya. Dengan demikian engkau akan diberkati dan selalu berhasil. Kalau tadi sudah dikasih Tuhan, Yosua mengingatkan bangsa Israel agar mereka tidak lupa hukum dan ketetapan Allah, tetapi juga dalam hidup Yosua sendiri diingatkan supaya juga dia merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Dan dia harus menaati firman Tuhan itu sendiri. Saudara kasih Tuhan, ini nanti kita akan renungkan dalam hidup kita. Dan apa juga yang sudah diperintahkan kepada Yosua ini. Dan juga kepada kita, orang-orang percaya, bagaimana kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kita tahu di dalam 2 Timotius 3, 6 sampai 17, kita tahu secara keseluruhan bukan hanya kepada bangsa Israel, bukan juga kepada kita semua. Kalau kita tahu isi firman Tuhan, isi firman Allah yang bertujuan sudah kena kasih Tuhan, seluruh kitab suci diberikan kepada kita melalui ilham Allah dan berguna untuk mengajarkan kebenaran kepada kita serta menyadarkan kita akan apa yang salah dalam hidup kita. Kitab suci meluruskan dan menolong kita melakukan hal-hal yang benar. Itulah cara Allah menjadikan kita siap dalam segala segi, diperlengkapi dengan sempurna untuk berbuat baik kepada semua orang. Ingat, seluruh kitab suci bermanfaat di dalam kehidupan kita dan bertujuan untuk menyadarkan kita, menggembleng kehidupan kita agar kita hidup di dalam kebenaran. Nah, sudah kena kasih Tuhan, ini di bagian yang selanjutnya sangat menarik sekali, diingatkan juga kepada Yosua agar dia sendiri harus merenungkan firman Tuhan itu sendiri. Di sini mengartikan
renungkanlah itu siang dan malam. Kalau dalam bahasa asli itu menggunakan kata haga, mengulang-ulang dengan suara pelan-pelan. Dan kemudian dia juga menggunakan kata meletau yang menunjukkan tindakan untuk merenungkan sambil bermeditasi. Bermeditasi untuk merenungkan firman Tuhan itu dalam kehidupan Yosua sendiri dan tentunya juga dalam kehidupan kita sendiri. Bagaimana dengan kita, saudara kasih Tuhan? Apakah ada meditasi kita setiap hari di dalam kita merenungkan firman Tuhan? Ingat, siang dan malam. Kalau kita bertanya saat ini, apa yang kita renungkan sepanjang hari dalam hidup kita? Yang biasanya kita katakan kalau kita bertanya, hanya hidup mengeluh. Pekerjaan susah. Tidak pernah memperkatakan bahwa Tuhan baik. Apalagi kalau ada masalah yang lain. Bukan lagi firman Tuhan yang direnungkan saat itu mengenai kasih Tuhan. Tetapi Yosua diberikan mandat agar dia benar-benar membangun relasi yang intim dengan Tuhan di dalam firman Tuhan agar dia tetap kuat di dalam menjalani kehidupan dan dia juga mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Walaupun dia sebagai pemimpin, jangan merasa semua tahu. Kebanyakan orang saat ini juga kalau sudah jadi pemimpin, dia merasa sudah hebat. Apalagi bagi hamba-hamba Tuhan lah ya. Kalau sudah sering baca firman Tuhan, dia merasa hidupnya sudah benar. Tapi kadang-kadang hanya sekedar membaca, tapi tidak mengubah kehidupan sama sekali. Bahkan juga berkhotbah, bisa menobatkan jemaat. Tetapi dirinya sendiri tidak ada perubahan. Hanya mengingatkan kepada jemaat, tapi tidak mengubah kehidupan sendiri. Makanya juga nanti apapun yang kita sampaikan sudah kena kasih Tuhan tidak bermakna bagi orang lain. Kalau sudah tahu bagaimana kehidupan kita. Biarlah sudah kena kasih Tuhan kita memiliki pemahaman untuk tetap merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Walaupun memang kita sibuk di dalam pekerjaan kita. Tapi ingat, di dalam Mazmur, yang berbahagia adalah mereka yang membaca, yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kadang-kadang sudah kasih Tuhan kita melewati hari-hari kita dengan berbagai pekerjaan, kesibukan, bukan lagi firman Tuhan yang menjadi hal utama dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, kita diingatkan kembali untuk membangun relasi yang intim dengan Tuhan dan terlebih-lebih di dalam merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kita pada pagi hari ini diingatkan kembali betapa pentingnya dalam hidup kita untuk selalu merenungkan firman Tuhan. Dan itu menjadi pertanyaan juga bagi kita. Apakah kita sudah melakukan itu dalam hidup kita? Atau seringkali kita memperkatakan setiap hari kata-kata hanya keluhan dengan situasi saat ini. Dan bahkan juga menjauhi firman Tuhan. Pendeta berkebangsaan Inggris bernama Charles Spurgeon menulis begini, saudara kasih Tuhan. Jika Anda tidak mencari Tuhan, perhatikan ya, jika Anda tidak mencari Tuhan, iblislah yang akan mencari Anda. Kita tidak harus menunggu sampai diserang oleh iblis, baru kemudian memikirkan strategi untuk lari dari musuh kita. Sebaliknya kita harus lebih dahulu mencari Tuhan. Janganlah kiranya kita memasuki hari-hari yang baru tanpa menyadari kebutuhan kita yang mendesak akan Tuhan. Siaga adalah cara terbaik untuk siap menghadapi serangan iblis.
Saudara kasih Tuhan, ini menjadi kebutuhan dalam hidup kita untuk tetap mencari Tuhan, mencari kehendak Tuhan, dan membangun relasi yang intim dengan Tuhan. Karena kenapa? Sekali lagi saya katakan kepada kita bahwa kita seringkali diperhadapkan dengan pergumulan hidup yang kadang-kadang melebihi kemampuan kita. Tapi kalau firman Tuhan berkuasa dalam hidup kita, kita menaati firman Tuhan, maka kita mengerti makna di balik semuanya itu. Tuhan memiliki tujuan dalam hidup kita. Dengan kasih Tuhan, kita perhatikan kembali. Ketika Yosua hidup di dalam ketaatan firman Allah, maka perjalanan yang akan dia tempuh pasti berhasil. Kita akan perhatikan ayat ke-9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yosua berjalan bersama dengan Tuhan, maka perjalanannya akan berhasil dan dia juga memperoleh berkat yang daripada Tuhan, yang memiliki keberuntungan. Karena kenapa? Tuhan beserta dengan dia. Dan dia hidup menaati perintah Tuhan. Kalau kita mau diberkati Tuhan, mari kita hidup taat melakukan firman Tuhan. Maka setiap hal apapun yang kita lakukan, jika Tuhan yang berkehendak, jika Tuhan yang memberkati, maka kita akan menerimanya. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara kasih Tuhan, mengingatkan kita betapa Tuhan menyertai hidup kita kalau kita sungguh-sungguh menaati firman Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, di dalam kami memahami firman Tuhan dalam hidup ini, seringkali kami Tuhan gagal di dalam berpikir dan bertindak. Bahkan seringkali juga kami Tuhan ragu akan firman Tuhan itu sendiri. Karena kami Tuhan seringkali meragukan oleh karena kami tidak begitu dekat dengan Tuhan. Hanya di saat-saat kondisi tertentu. Tapi pada pagi hari Tuhan mengingatkan setiap kami bahwa Tuhan sudah berjanji akan menyertai. Dan biarlah kami juga meresponi dengan melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Dan sehingga hidup kami diberkati oleh Tuhan. Berkati semua jemaat Tuhan yang telah mendengarkan firman Tuhan ini. Di dalam segala pergumulan kami dan hanya Engkau Tuhan. Jawaban satu-satunya bagi setiap kami. Di surga, hamba-Mu telah berhenti untuk berkata-kata. Dan biarlah kuasa dari Allah Kudus Tuhan terus berbicara kepada kami. Dan sehingga kami Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa. Demikian kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Kita mengucap syukur atas firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita telah melihat kemurahan Tuhan, kasih Tuhan atas hidup kita. Mari kita memberikan persembahan kita. Persembahan bisa diberikan saat kita datang ke gereja, atau juga bisa ditransfer melalui nomor rekening yang tertera di layar. Sambil mengumpulkan persembahan, mari kita pujikan Bapakku memelihara.
pada Allah aku berharap, di darat atau di laut yang gelap, setiap saat bahaya akan tenang dan langit pun cerah. Aku berharap pada Tuhanku, di lembah atau dalam laut penuh. Ku tak gentar, Dia tak ingkar, Bapa surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku, di lembah atau dalam laut penuh. Ku tak gentar, Dia tak ingkar, Bapa surgawi memeliharaku. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Inilah persembahan kami. Kami berikan kepadamu. Biarlah berbau harum di hadapan Tuhan. Karena persembahan kami tidak sebanding dengan kasih-Mu. Akan tetapi inilah persembahan kami yang terbaik yang kami berikan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa dengan senang menerima persembahan kami. Terima kasih Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Kita pujikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra dan puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Amin. Doa berkat oleh hambanya. Saudara dikasih Tuhan, kita mengakhiri ibadah kita. Dan firman Tuhan yang telah kita renungkan pada hari ini. Karena kita percaya bahwa Tuhan beserta dengan kita di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Dan biarlah kita menjadi pelaku firman Tuhan dalam hidup kita. Terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih sayang dari Allah Bapa, anugerah keselamatan yang dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, kuat kuasa daripada Allah Kudus Tuhan, terus menyertai kita, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Amin. Ibadah kita selesai. Silahkan mengambil saat teduh. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Saudara kasih Tuhan, pengumuman ibadah kita
selama beberapa minggu ke depan tetap kita lakukan secara online. Dan biarlah seluruh jemaat Tuhan sungguh-sungguh untuk beribadah kepada Tuhan. Saya akan sampaikan laporan keuangan dan saldo kas gereja kita per bulan Juni. Pemasukan 12 juta 880 rupiah. Pengeluaran 11 juta 949 ribu. Saldo kas per bulan Juni 2021 178 juta 143 ribu. Dan persembahan Bapak Ibu seperti yang disampaikan tadi untuk mentransfer, dan kalau ada kesempatan juga bisa membawa ke gereja. Terima kasih, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.